Saudara-saudara, Shalom. Alangkah berbahagianya kita yang selalu ada dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Dia selalu menjaga, melindungi, dan memberkati hidup kita. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, itu semata karena Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita untuk hidup, bernafas, dan berkarya. Sebab itu marilah kita siapkan waktu untuk ada di hadirat Tuhan melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Sebelum itu mari berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur karena Engkau memberi kami anugerah waktu yang indah untuk membaca dan merenungkan lagi kebenaran firman di hari ini. Karunia hikmat Engkau tambahkan bagi kami, supaya kami dapat mengerti maksud dan kehendak firman untuk kami jadikan pegangan kehidupan kami. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami membaca dan merenungkan firman. Dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab hari ini, Lukas pasal 12 ayat 59. Demikian kata Lukas pasal 12 ayat 59. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Tema renungan harian keluarga hari ini, lunas dibayar. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, adalah sesuatu yang sangat tidak menyenangkan ketika seseorang dibelenggu dalam penjara sebagai hukuman atas kesalahan dan dosa-dosanya. Bacaan kita hari ini mau menyatakan bahwa seseorang yang dipenjarakan karena dosa tidak akan keluar sebelum ia membayar hutang dosanya sampai lunas. Namun orang yang menerima, percaya, dan mengimani Yesus dalam hidupnya, meyakini bahwa dia akan selamat. Sebagaimana juga kata Yesus dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi sesungguhnya hidup orang percaya sudah ada dalam posisi dibebaskan, ditebus, dan hutang dosa sudah dilunasi oleh darah Yesus. Namun seringkali kita kurang menghargai apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena kita menganggap hidup kita tidak berharga lagi. Kita merasa bahwa hidup kita buruk, penuh dengan dosa dan kegagalan. Sehingga kita dihantui rasa bersalah dan membuat kita merasa tidak berharga lagi. Tapi firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 6 ayat 20a, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Tuhan telah membayar lunas dosa-dosa kita dengan darahnya yang tercurah di kayu salib. Di mata Tuhan, kita sangat berharga. Karena itu Tuhan Yesus relakan hidupnya untuk menebus kita umatnya yang menerima, percaya, dan mengasihi Tuhan. Dosa-dosa kita telah diampuni. Hidup kita telah dipulihkan dengan harga yang sangat mahal. Lalu apa yang akan kita lakukan bagi Tuhan? Dalam 1 Korintus 6 ayat 20b katakan, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan sudah membayar lunas hidup kita. Artinya, hidup kita ini adalah milik Tuhan. Sebab itu kiranya hidup kita ini diisi dengan melakukan karya-karya bagi kerajaan Allah.
Gunakanlah semua yang ada dalam hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Lakukanlah apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, kini dan selamanya. Amin. Mari berdoa. Kami berterima kasih kepadamu, ya Tuhan. Firman kebenaran-Mu sudah diberitakan, menjadi pegangan kehidupan kami semua. Bahkan menjadi kekuatan dan semangat baru, bahwa ternyata sesungguhnya hidup kami ini berharga, karena Engkau yang sudah membayar lunas hutang dosa kami dengan darah Kristus yang sangat suci dan kudus, yang telah tercurah di atas bukit Golgota. Kami adalah bagian dari orang-orang yang diselamatkan. Karena itu Engkau terus pakai kami untuk dapat mempraktekkan hidup yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Melalui perkataan dan tindakan hidup kami, Tuhan dimuliakan dan diberkati semua orang yang selalu setia dan tekun mengikuti renungan harian keluarga di setiap hari. Dan diberkati pelayanan gereja-Mu kini dan untuk selama-lamanya. Dan secara khusus pelayanan Tuhan di Jemaat Gemi Bukit Moria Rike ini semakin dibuat Tuhan berhasil. Pemberian diri dari tim multimedia Tuhan hitung jadi berkat secara pribadi tapi juga keluarga. Diberkati juga bangsa dan negara kami, juga pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, demikian renungan harian keluarga hari ini. Terima kasih saudara setia mengikutinya. Kita percaya ada berkat Tuhan yang selalu mengiringi langkah hidup kita. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Shalom.